diganti dengan huruf yang lain. Meskipun itu karena faktor suku atau daerah, tidak boleh Pak, harus mengikuti aturan tajwid. Artinya harus teliti, apalagi bahayanya kalau jadi imam, karena dia nanti tanggung jawab atas semua sholatnya makmum. Kemudian wala yulhina lahnan yughayyirul makna kadoita ananta. Tidak boleh juga merubah-rubah harokatnya Pak. Harusnya siratal ladzina an'amta alaihim, dia diganti siratal ladzina an'amti alaihim, an'amti atau an'amtu atau an'amta. Onta. Ada lagi amta, mim semua, amta alaihim. Harusnya kan an'amta. Biasanya amta alaihim. Biasanya ada yang begitu. Apalagi kalau diganti harokatnya. Diganti harokatnya pun Pak, itu bisa mengganti makna. Contohnya yang sering saya bahas, itu ada salah satu ayat dalam Toha, surat Toha, kadzalika najzi man syakar. Harusnya itu pakai shin besar, syakar. Kadzalika najzi man syakar. Surga itu diperuntukkan untuk orang yang ketika hidup di dunia selalu mensyukuri kenikmatan yang diberikan Allah. Tapi kalau dibacanya kadzalika najzi man syakar, sin kecil, beda itu maknanya jauh. Surga itu diberikan kepada untuk orang-orang yang ketika hidup di dunia sering mabok-mabokan, pakai narkoba. Itu sin kecil dengan sin besar ditukar, maknanya jauh. Kalau sin besar kan syakar, maknanya orang yang selalu bersyukur ketika hidup di dunia menggunakan waktunya untuk ibadah. Kalau sakar itu orang yang selalu mabok-mabokan sama ngeplay, pakai obat-obatan. Makanya huruf Al-Qur'an itu harus betul-betul punya ilmu kalau mau membaca Al-Qur'an. Apalagi mau dibawa dalam sholat. Kemudian yang berikutnya, yang nomor 6, wala yubalighu fi tartil. Fi tartil. Kalau jangan kalimat ini qasidan izharul hurufi kal waqfatil latifah baina sin wa ta min nasta'in lam yujzi bal yajibu in ada tuga wa illa batula salatu. Artinya yang nomor 6 Pak, tidak boleh juga baca Fatihah terlalu lebay. Tidak boleh terlalu lebay. Mau jadi imam, Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Qim, dia begitu. Qim. Jadi tidak boleh bacaan tajwidnya itu terlalu berlebihan, enggak boleh itu Pak. Enggak boleh. Wala yubalighu fi tartil. Biasa saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Itu berlebihan. Malah dia nanti melanggar tajwid itu. Yang tadinya roh, jangan panjang-panjang. Rahmanirrahim. Kalau Bismillahirrahmanirrahim, dia panjang sekali dia. Malah melanggar ilmu peraturan ilmu tajwid. Makanya tidak boleh juga karena mungkin dia baru keluaran pesantren baru 6 bulan, belum tahu ilmu tajwid, lalu dia dimubalaghokan, terlalu dia baca Fatihah. Tajwidnya itu lebay, offset begitu. Tidak boleh juga begitu, Bang. Baca Fatihahnya, ihdinas siratal mustaqim. Ya untung tidak batuk kalau begitu. Jadi tidak boleh juga terlalu lebay dalam hal petartilannya. Nah ini. Terus bahkan kalau ada orang baca, dia seakan-akan berhenti. Contohnya misalkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasnya itu berarti ada semacam jeda berhenti begitu loh. Nah ini tidak sah ini bacaannya. Nas itu harus cepat, nasta'in, tidak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak boleh itu. Batal qiraannya. Nah, yang perlu dipahami seperti itu. Harus betul-betul paham ilmu tajwidnya. Wa ayyuratibal qira'ah. Nomor 7 dari 11 syarat itu, baca Fatihah itu harus tertib, Pak. Yang nomor 1 ya kasih nomor 1, yang nomor ayat kedua ya ayat kedua taruh, yang ayat ketiga ya taruh di ayat ketiga. Jangan Bismillahirrahmanirrahim.
Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim langsung Ar-Rahmanir-Rahim, alhamdulillahnya nggak ada. Nah, mungkin dia lupa atau apa tuh, harus diingatkan kalau ada imam seperti itu. Harus diingatkan supaya dia diulangi kembali, siapa tuh dia lupa. Karena harus tertib. Ayat nomor 1 wajib ditaruh nomor 1, ayat nomor 2, apalagi kalau ditinggal harus diingatkan. Karena kalau tidak, meninggalkan satu huruf saja Pak, bacaan Fatihah itu batal, bacaan Fatihahnya, sholatnya juga. Apalagi meninggalkan satu ayat. Satu ayat kan panjang itu, hurufnya banyak. Jadi itu harus diingat. Bismillahnya. Itu nanti ada anunya. Wa ayyuwalliha, dan juga harus berurut berkontinu. Wa ayyuwalliha harus berkontinu, artinya bersambung-sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Jangan ada istilahnya Bismillahirrahmanirrahim. Dikaru-karu. Dia tetap anu 6 itu. Terus Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi harus yuwalliha, harus berurut-urut. Maksudnya harus kontinu, jangan berhenti tanpa sebuah alasan. Nah, yang nomor 9, wa ayyuqri'aha bil Fatihah bil Arabiyyah. Baca Fatihah itu dengan bahasa Arab, Pak, wajib. Jangan pakai terjemahannya. Dulu ada golongan Islam yang sholatnya itu pakai terjemahan baca Fatihahnya. Makanya kan langsung oleh MUI dicap sebagai golongan yang menyimpang atau sesat. Jadi baca Fatihah ya harus dengan bahasa Arab. Wa ayyuqi'aha fil qiyam au badalahu. Bacaan Fatihah itu harus diletakkan ketika berdiri. Tapi biasanya ini Pak, apalagi kalau ada orangnya itu banyak pikiran, dia tahiyat awal harusnya at-tahiyatul mubarakatus, dia bacanya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Mungkin kita pernah satu kali dalam hidup baca Fatihahnya itu dalam kondisi tahiyat. Karena saya jujur saya pernah dulu Bismillah, saya di posisi tahiyat, kenapa saya baca Bismillah? Harus kembali baca tahiyat, Fatihahnya digugurkan. Jadi intinya kalau lupa begitu Pak, nanti di akhirnya harus pakai sujud sahwi sebenarnya aturannya tuh. Jadi intinya bacaan Fatihah itu harus diletakkan di tempatnya. Tempatnya baca Fatihah yaitu berdiri bagi yang mampu, atau gantinya berdiri bagi misalkan yang duduk atau yang berbaring. Kemudian nomor 10 wa yuqri'a kulla ayatin minha wa minha al basmalatu fi kulli raqatin illa raq'atan masbuqin li tahammulil imam laha. Dan yang syarat yang berikutnya, bacaan Fatihah itu harus dibaca semua ayat, jangan ditinggal satu pun. Kalau lupa harus diulangi lagi. Kalau dirinya ingat, kalau dirinya tidak ingat, makmum harus kasih tahu. Dan sebagian daripada ayat Al-Quran itu, ayat Fatihah itu Bismillah Pak. Bismillah itu sebagian daripada ayatnya Al-Fatihah. Makanya ketika sholat ya harusnya dibawa Bismillahnya. Di kulli rokaatin, setiap rokaat harus dibaca Bismillahnya. Ada iman jasa hilang. Nah, ini saya di dalam kitab Hifdzul Akhyar ini saya khususkan memang di dalam surat Al-Fatihah, di dalam kitab apa ini, Kifayatul Akhyar, diterangkan qala fi asli Raudhah. Imam Nawawi itu imam yang ulama yang besar, hafal Quran 30 juz, ratusan ribu hadis. Imam Nawawi itu amin ashabis Syafi'iyah, salah satu muridnya, pembesar muridnya Imam Syafi'i. Itu berkata dalam kitab Raudhah, berkata wa bismillahirrahmanirrahim ayatun kamilatun min awalil Fatihah bila khilafin. Kalimat bismillahirrahmanirrahim, kata Imam Nawawi Pak, ulama besar, kalimat bismillahirrahmanirrahim itu memang ayatnya Al-Fatihah, nggak boleh ditinggalkan ketika baca Fatihah. Ini bila khilafin di antara para ulama besar, tidak ada pertentangan bahwasanya bismillah itu sebagian daripada Al-Fatihah. Wa hujjatu dzalika annahu alaihi salatu wasallam. Nah, dalilnya, landasannya bahwa ada sebuah hadis yang mengatakan, yang hadis ini didukung Imam Al-Ghazali sama Imam Al-Bukhari dalam tarikhnya, diterangkan bahwasanya Nabi itu addal Fatihah sab'a ayatin wa addal basmalah ayatan minha. Nabi itu menghitung
surat Al-Fatihah itu 7 ayat. Wa adal basmalah, dan menghitung bismillah sebagian dari ayat Fatihah. Coba kalau bismillah tidak dihitung, ayatnya berapa? 6. Sedangkan Nabi mengatakan bahwa Fatihah itu 7 ayat, harus dibawa bismillahnya. Contohnya dalam Al-Quran itu banyak ahli tafsir mengatakan dalam surat Al-Hijr itu walaqad atainaka sab'am minal masani wal Qur'anal azim, dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang dan Quran yang azim, agung. 7 sab'am minal masani itu maksudnya kata mayoritas ahli tafsir, sab'am minal masani itu ayat Al-Fatihah. 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Maksudnya sab'am minal masani, kenapa 7 ayat yang selalu diulang-ulang? Ya karena surat Al-Fatihah itu satu-satunya surat yang selalu dibaca berulang kali di dalam sholat. Semua manusia di bumi ini kalau Islam pasti selalu berulang-ulang. Satu hari saja kalau satu hari saja kalau kita sholatnya fardu kan 17 rakaat, 17 kali kita mengulang bacaan surat Al-Fatihah. Jadi Al-Quran pun mengindikasikan bahwa jumlah ayatnya Fatihah itu ada 7. Ada 7. Maka salah satu ya, kalau 7 berarti bismillah ikut. Kalau tidak ikut bismillah berarti cuma 6 itu. Nah, hadis yang berikutnya yang menguatkan dari Abu Hurairah, Pak. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol, "Idza qara'tumul hamdu faqra'u bismillahirrahmanirrahim." Ketika kamu membaca surat Al-Hamdu, maka bacalah bismillahirrahmanirrahimnya. Wasab umasani wa bismillahirrahmanirrahim ayatun min, kata hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah bahwa bismillah itu memang sebagian ayat daripada Fatihah. Terus hadis lagi ada yang diriwayatkan Ummi Salmah yang mengatakan adal bismillah ayatan minal Fatihah. Jadi banyak sekali hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi itu menghitung bismillah, ia termasuk daripada ayat daripada Al-Quran. Kata ulama Abu Nasr Al-Mu'addib, ittafaqu qurra al-Kufah wa fuqaha al-Madinah ala annaha ayatun minha. Ulama-ulama ahli fikihnya Mesir, Kufah zaman dulu, dan ahli fikihnya Madinah itu sepakat bahwasanya bismillah itu sebagian daripada ayat Al-Quran. Nah sekarang begini pertanyaan, itu kenapa ada teman-teman kita yang pemahamannya dia baca di imam atau mungkin sholat sendiri, dia bacanya langsung alhamdulillah, hilang bismillahnya. Biasanya ini dari guru-gurunya dia diterangkan bahwasanya ada di hadis Sahih Muslim berkata bahwasanya Sayyidatina Aisyah, Siti Aisyah berkata bahwasanya Nabi kana yastafihus sholata bitakbir wal qiraah bilhamdulillahirabbil alamin. Ada sebuah hadis di Sahih Muslim yang mengatakan bahwasanya ketika Nabi sholat pasti bacaan suratnya itu dibuka dengan bacaan surat alhamdulillahirabbil alamin, surat alhamdulillahirabbil alamin. Fal jawabu, maka hadis ini harus ditafsiri, harus dijawabi bahwa annal murada qira'atus suratal mulaqqabah bilhamdulillahirabbil alamin. Maksudnya hadis bahwasanya Nabi itu kalau sholat membuka suratnya dengan surat alhamdu. Maksudnya sebagian orang Arab, Pak, kalau menamai surat Fatihah itu surat alhamdu. Jadi sebagian orang Arab kalau menamai surat Al-Fatihah itu surat alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kata Imam Nawawi itu sebenarnya kesalahpahaman. Maksudnya surat alhamdulillahirabbil alamin, tetapi ketika dibacakan ya harus bismillahnya harus dijawab. Itu tentang bismillah. Kemudian ada satu lagi tentang untuk menguatkan kita bahwa bismillah itu harus dibawa. Bahwasanya ada sebuah hadis di dalam kitab ini, kitab Shalah ala Arba'ah, dikatakan bahwa ada sebuah hadis dari Abu Hurairah di sini. Fa innaha 'inda Syafi'iyah, Imam Syafi'i menghitung bismillah itu daripada ayat Al-Qur'an, ayat Fatihah. Idza asqata al-musalli harfan minha fa sholatu takunu fasidah. Ketika ada orang sholat tidak baca Fatihah, maka sholatnya fasidah, sholatnya rusak. Ketika ada orang sholat, Fatihahnya itu dia tidak baca bismillah, menghilangkan bismillah, maka kata Imam Syafi'i, imam besar ini,
sholatnya itu rusak, Pak. Artinya rusak itu batal. Jadi bismillah itu sebagian daripada ayat Al-Quran. Hadis terakhir yang menguatkan itu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Naim Al-Mujammir, bahwa sahabat Naim itu suatu ketika sholat, Pak, di belakang sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah itu salah satu sahabat yang dekat, paling dekat dengan Nabi. Makanya banyak sekali hadis yang diriwayatkan. Salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Kata sahabat Naim, saya itu pernah sholat di belakangnya sahabat Abu Hurairah jadi makmum. Abu Hurairah setelah baca takbiratul ihram, dia baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Abu Hurairah yang seumur-umur hidup bersama Nabi itu, dia sholatnya itu baca bismillah. Abu Hurairah loh ini. Tsumma qara'a bi ummil Qur'an hatta balagha waladhdallin, terus diteruskan sampai waladhdallin. Amin. Nah, setelah wa yaqulu kullama sajada wa idza qama minal julus, Allahu akbar, summa yaqulu idza salam, walladzi nafsi biyadi inni la ashhadu bis-shalah bi Rasulillah. Ketika selesai Abu Hurairah salam begitu. Sahabat Abu Hurairah berkata kepada Naim, perhatikan tadi cara saya sholat, kata Abu Hurairah. Karena ini la ashbahukum sholatan bi Rasulillah. Karena saya itu, cara sholat saya adalah sholat yang paling persis dengan sholatnya Nabi. Meskipun tidak sama, nggak mungkin, karena satu orang dengan orang yang lain pasti gerakannya, mukanya saja tidak sama. Dan kata Abu Hurairah, saya itu salah satu sahabat yang gaya sholatnya